Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Riza, selaku dosen pengajar statistika IKAN C. Di sini saya Albani Wijaya Nur Wahid dan teman saya Gren Yanwarka akan pada kelompok 22 akan mempresentasikan materi statistika inferensia di distribusi T-student. Nah, yang pertama apa itu distribusi T-student? Distribusi T-student ini adalah konsep fundamental dalam statistika yang menggambarkan bagaimana kemungkinan atau biasa disebut sebagai probabilitas didistribusi atau disebarkan pada semua kemungkinan hasil dari suatu variabel acak yang digunakan saat perhitungan dengan sampel berukuran kecil dan tidak mengetahui standar deviasi populasinya. Distribusi ini pertama kali diperkenalkan oleh William Shelley Gossett yang menggunakan nama pena Student ketika menerbitkannya. Distribusi ini digunakan dalam inferensi statistik khususnya untuk mengestimasi rata-rata populasi berdasarkan sampel dan melakukan uji hipotesis saat standar deviasi populasi tidak diketahui. Karakteristik distribusi T-student ini adalah uh, seperti distribusi normal yang dirancang untuk menangani ketidakpastian ekstra yang muncul saat perhitungan dengan sampel kecil dan tidak tahu standar deviasi populasinya. Maksudnya ekornya ini yang lebih tebal adalah mekanisme statistik untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan estimasi estimasi S-nya meleset cukup jauh. Semakin kecil sampelnya atau semakin kecil TF-nya, semakin besar ketidakpastiannya dan semakin tebal ekornya. Semakin besar sampelnya atau semakin besar TF-nya, maka distribusi T semakin mirip dengan distribusi normal. Kemudian pada rumus distribusi T-student digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari suatu sampel tersebut berbeda secara signifikan dari rata-rata populasi tertentu. Uji ini berguna dalam penelitian yang melibatkan perbandingan antara data eksperimen dan nilai referensi populasi. Berdasarkan langkah-langkah penggunaannya itu pertama, hitung rata-rata nilai sampleman-nya atau X-nya itu. Kemudian masukkan nilai-nilai tersebut dalam rumus. Selanjutnya hitung nilai selanjutnya kemudian nilai selanjutnya kemudian hitung nilai T yaitu distribusinya sendiri. Kemudian nilai T tersebut eh, dengan T kritis dari distribusi T berdasarkan derajat bebas N dikurangi 1 dan signifikan yang ditentukan misalnya 0,05. Terus jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka perbedaan dianggap signifikan secara statistik. Kapan digunakannya T-student? Distribusi T digunakan dalam situasi yang pertama, ukuran sampel kecil atau umumnya N kurang dari 30. Standar deviasi populasi tidak diketahui. Data diambil dari populasi yang mendekati distribusi normal. Selanjutnya ingin membandingkan rata-rata atau mencari estimasi interval kepercayaan. Cara penggunaannya yaitu meneliti apakah pakan berpengaruh pada pertumbuhan ikan, membandingkan hasil uji laboratorium antara dua teknik pengukuran. Ada pula sifat dari T-student yaitu mempunyai rata-rata sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel. Semakin besar sampel, maka semakin mendekati distribusi normal. Selanjutnya ada jenis-jenis T-student. Yang pertama uji T satu sampel, bandingkan rata-rata sampel dengan nilai tertentu atau populasi. Yang kedua, uji T dua sampel independen. Bandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak saling terikat.
Contohnya panjang ikan kolam A versus kolam B. Yang ketiga, uji T berpasangan atau Poirot t-test. Digunakan jika pengamatan berpasangan seperti sebelum dan sesudah perlakuan. Contohnya perhatikan sebelum dan sesudah diberi pakan baru. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.